Bab 1149. Pada saat yang sama, di lokasi konstruksi yang penuh dengan lubang pondasi dalam yang berjarak 2 km dari sebuah institusi medis China, sebuah sedan Honda hitam diparkir di samping sebuah loader. Kaca belakang mobil diguncang, dan satu lagi terbakar. Puntung rokok yang dia pegang langsung keluar, dan kemudian wajah gelap keluar, melihat sekeliling persimpangan di kejauhan. Pada saat ini, sosok gelap dengan kostum kuat bergegas dari pinggiran lokasi konstruksi. Setelah sampai di depan mobil, jenazah tiba-tiba berhenti, lalu berbalik. Dia dengan hormat melapor dengan bahasa timur yang fasih, laporkan ke ketua tim Seto. Semua A, B, dan C di samping He Jiarong sudah ditarik keluar. Kita banyak orang yang memecahkannya, dan saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Huruf A, B, dan C yang dia katakan adalah Sulawesi, Chunseng, dan Kiuman. Maksudmu kau tidak bisa menyelesaikannya sebentar? Seto tersenyum dingin. Dengan santai berkata, tampaknya orang-orang di sekitar He Jiarong ini benar-benar layak. Tentu saja, mungkin juga mereka dari pihak kita, mereka memiliki nama yang sia-sia. Bayangan hitam yang menyerbu tiba-tiba mengubah ekspresinya saat mendengar kata-katanya, mengetahui bahwa Seto sedang marah, dan rupanya tidak menyukai mereka karena tidak menyingkirkan Zulaoshi dan yang lainnya secepat mungkin. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, para bawahan akan mendukung mereka dan membantu mereka menangani ketiganya secepat mungkin. Tidak dibutuhkan. Seto melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa membiarkan mereka melatih keterampilan mereka. Selain itu, kamu memiliki lawan yang lebih kuat untuk dipecahkan. Saat dia berkata, dia mengulurkan tangannya dan berkata kepada truk sampah di kejauhan, pergilah, berbaring di atasnya, akan ada seseorang yang datang, kamu bisa melakukannya secara langsung. Hei Ying tercengang sesaat. Rupanya dia tidak mengerti maksud dari kata-kata Seto, tapi dia tidak berani menentang sedikit pun, mengangguk dengan penuh semangat, hei, dan dengan cepat berlari ke arah truk sampah yang berlawanan. Di masa lalu, dia dengan cepat masuk dan bersembunyi di truk sampah. Pada saat itu, pria berpakaian hitam di kursi penumpang mobil tampak bermartabat di persimpangan di luar lokasi konstruksi, dan bertanya kepada Seto dengan suara yang dalam, Kapten Seto, apakah kita bisa berhasil memimpin tangga? Murid siang nantian telah mengikuti siang nantian begitu lama, dan gayanya harus sekonservatif dan stabil seperti siang nantian, tidak selalu mudah untuk dibodohi, kan? Jangan khawatir, dia pasti akan datang. Sejauh yang aku tahu, dia lebih membenci kita daripada siang nantian membenci kita. Seto tersenyum tipis, dan berkata dengan percaya diri, dia sudah menyentuh dasar Bucheng sebelum datang, dan cukup tahu tentang Bucheng. Jika Bucheng benar-benar bisa mendapatkan umpan, maka He Jiarong adalah satu-satunya dengan Li Zenseng dan Bai Rentu. Lelaki di kursi penumpang melanjutkan, tapi kalau kamu ingin mengeluarkannya lagi. Aku khawatir itu tidak mudah, bukan? Tidak perlu memimpin mereka keluar. Seto berkata dengan ekspresi arogan, selama mereka berdua tetap bersama He Jiarong, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kita, apalagi kemampuan Li Zenseng sangat terbatas. Kapten, ini dia. Pada saat ini, ekspresi pria di kursi penumpang berubah tiba-tiba, matanya lurus ke depan, dan dia melihat sosok bertopi tinggi dengan cepat berlari ke sini, berlari sambil menekan. Topi di kepala mereka adalah teman mereka. Pada saat ini, ada sosok 10 meter di belakang pria bertopi tinggi, yang merupakan anak tangga. Selain mereka berdua, tidak ada orang lain. Pria di kabin co-driver tersenyum dan buru-buru berkata, Group Leader. Prediksi Anda benar-benar akurat. Seto tersenyum tipis dan berkata, pergi, bunuh dia. Berikan hadiah yang pantas untuk Dewa Perang. Hei. Mendengar ini, pria di dalam taksi langsung setuju, dengan tatapan dingin di matanya, meraih kedua pisau Jepang di sampingnya, membuka pintu mobil dan berjalan turun.
Setelah Bucheng mengejar top headman sampai ke lokasi konstruksi. Setelah melihat sedan Honda di kejauhan, ekspresinya berubah sekejap, dan dia langsung berhenti, melihat pria bertopi bowler itu tidak hanya berhenti berlari, tapi berbalik dan menunjukkan senyum dingin padanya. Tiba-tiba jantung Bucheng mencelos, dan diam-diam dia berkata, "Tidak, saya tahu saya terjebak oleh organisasi Shenmue." Saat ini, sudah ada sosok di dalam mobil, dengan 2 pisau Jepang di tangannya, berjalan ke sana, dan memelintir lehernya, seolah sedang melakukan aktivitas pemanasan. Setelah dia berjalan ke depan, dia melemparkan seorang janda di tangannya ke pria bertopi tinggi yang baru saja berlari kembali. Pria bertopi bowler melemparkannya dengan sopan. Mengulurkan tangan dan meraihnya, mengambil pedang Jepang, lalu menatap Bucheng dengan dingin, dengan cibiran di sudut mulutnya, dan berjalan menuju Bucheng. Wajah Bucheng seperti es, dengan tenang, dan saat memindai 2 orang di sisi berlawanan, dia berjalan perlahan kembali. "Sekarang Anda tahu itu jebakan, bodoh untuk tidak melarikan diri secepat mungkin." Tapi pada saat ini, pintu truk lumpur tidak jauh di belakangnya ditendang terbuka dengan dibanting, dan kemudian sesosok tubuh yang juga mengenakan celana ketat hitam melompat ke bawah, juga memegang pedang Jepang di tangannya, dengan ekspresi dingin. "Lihat langkah-langkahnya. Untuk menangani kakekmu, kamu benar-benar bersedia memberikan pemikiranmu." Bucheng berkata dengan dingin, dan suaranya jatuh. Sudah ada 2 belati di tangannya, dan kemudian dia berbalik dengan tiba-tiba, membanting keras di bawah kakinya, dan bergegas menuju orang di belakangnya. Dia tahu bahwa sekelompok orang ini telah menghabiskan begitu banyak upaya di sini untuk membunuhnya, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan yang terbaik. Keluar dari pengepungan. Hanya saja dia tahu bahwa karena pihak lain bisa datang untuk membunuhnya, dia pasti sangat percaya diri, dan itu adalah serangan 3 orang. Dia mungkin bukan lawan sama sekali, kali ini, sepertinya dia akan mati di sini. Tetapi meskipun dia tahu akhirnya dengan baik, tetap tidak ada fluktuasi emosional di wajahnya, itu masih sedingin air beku setinggi 3 kaki. Bayangan hitam di hadapannya melihatnya bergegas ke atas, dan seringai kejam muncul di sudut mulutnya. Pedang Jepang di tangannya ditarik keluar dengan cang, kakinya menghantam tanah, dan dia bergegas ke arahnya. Di saat yang sama, pedang Jepang di tangannya kejam. Dia meretasnya. Kulit Bucheng tenggelam, dan dia buru-buru memblokir pisaunya dengan gemerincing. Kekuatan besar menghantamnya, membuat seluruh lengannya gemetar, tetapi untungnya, pelat bawahnya cukup stabil, dan tubuhnya tidak bergetar. Masih berdiri kokoh di tempatnya. Bucheng merasa ngeri, dan menemukan bahwa kekuatan kelompok orang ini tidak jauh lebih lemah darinya. 3 melawannya, dia mungkin tidak akan bertahan 5 menit. Namun, dia terkejut, dan anak buahnya tidak berhenti. Belati di sisi lain telah berubah menjadi bunga perak, dan itu ditebas ke arah perut bayangan hitam. Bayangan hitam itu begitu ketakutan sehingga dia menariknya dengan tergesa-gesa. Tapi baju itu masih dibelah. Pada saat ini, 2 anggota organisasi Shenmue di belakang Bucheng telah berlari ke belakangnya, dan 2 pria dan 2 pisau, bercampur dengan angin bersiul, menyerangnya satu persatu.